Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming entry level dari MSI. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Bravo 15. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. MSI Bravo 15 adalah penerus dari MSI Alpha 15 yang sama-sama menggunakan prosesor dari AMD Ryzen. Kalau dulu namanya adalah MSI Alpha, sekarang namanya MSI Bravo. Tahun depan kalau misalkan MSI tetap konsisten dengan namanya, seharusnya namanya akan menjadi MSI Charlie, kemudian tahun depannya lagi MSI Delta, tahun depannya lagi adalah MSI Echo kalau misalkan MSI tetap konsisten. MSI Bravo 15 datang ke Indonesia dengan membawa dua SKU, ada yang Ryzen 5 4600H dan ada yang Ryzen 7 4800H. Kebetulan karena saya lihat di banyak reviewer lain itu udah bahas Ryzen 7 4800H, jadi saya bahas yang versi Ryzen 5 4600H karena harganya lebih murah aja sih ya. Harganya untuk yang versi Ryzen 5 ini adalah 12.999.000 atau kita anggap aja 13 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk spesifikasi lengkapnya yang akan kita bahas kali ini menggunakan prosesor 6 core 12 thread Ryzen 5 4600H. Fabrikasinya 7 nanometer, jadi udah ngebut banget. Dengan memori RAM-nya 8 GB single channel dengan speed 3200 MHz yang bisa di-upgrade karena ada 2 slot, dan nanti juga akan kita tes dengan dual channel 16 GB. Kemudian untuk storage-nya memiliki kapasitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan versi yang Ryzen 7. Untuk yang versi Ryzen 5 ini memiliki kapasitas 256 GB dengan speed yang lumayan kenceng untuk sebuah laptop gaming entry level, lebih dari 2000 Mbps. Dan walaupun kapasitasnya lebih rendah, untungnya masih terdapat satu slot M.2 lagi. Jadi buat kalian yang merasa 256 GB kurang untuk gaming, dan menurut saya juga memang kurang kalau hanya 256 GB, kalian bisa menambahkannya di satu slot yang masih kosong, jadi nggak perlu mengganti slot yang 256 GB terpasang ini. Kemudian untuk graphic cardnya, bisa dibilang MSI Bravo 15 ini adalah laptop gaming entry level yang paling setia dengan kubu merah, karena di saat brand lain itu menggunakan prosesor Ryzen dengan graphic cardnya Nvidia, MSI Bravo 15 enggak, dia menggunakan prosesor Ryzen dan GPU-nya menggunakan dari kubu merah juga, yaitu Radeon RX 5500M dengan VRAM 4 GB GDDR6. Kalau dari segi desain, secara form factor MSI Bravo 15 ini mirip dengan MSI GF63 Tin Series dengan konsep gaming loop, dan bahan materialnya juga menggunakan brushed aluminium di bagian punggung dan juga bagian casing permukaan keyboard. Yang terlihat sangat berbeda adalah di bagian punggung laptopnya yang memiliki logo bukan naga lagi. Sepertinya khusus untuk line up-nya AMD, MSI mencoba membuat brandingnya sendiri dengan logo burung Thunderbird. Untuk build quality-nya, walaupun memiliki bahan material aluminium, casingnya nggak sesolid seri high-end-nya MSI. Wajar sih ya, karena MSI Bravo 15 ini adalah segmen entry levelnya MSI. Jadi walaupun pakai aluminium, tapi aluminiumnya ini bisa dibilang lumayan tipis. Tapi dengan bahan aluminium yang nggak terlalu tebal ini, MSI Bravo 15 menjadi laptop gaming yang cukup ringan untuk laptop yang memiliki ukuran layar 15,6 inch. Karena bobotnya cuma 1,96 kg dan untuk dimensi panjangnya 35,9 cm, lebarnya 25,4 cm dengan ketebalannya 2,17 cm. Kemudian untuk Excel-nya sekelas laptop entry level udah oke banget, udah bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian untuk keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna merah, masih belum RGB. Menurut saya pribadi nggak masalah sih kalau misalkan single LED backlit, karena memang kelasnya masih laptop gaming entry level. Cuman kenapa harus warna merah? Karena menurut saya warna merah itu udah nggak 2020 banget gitu. Jadi kalau misalkan warnanya putih, menurut saya akan lebih oke lagi. Cuman itu adalah pendapat pribadi dari saya. Tapi untuk desain layout tombolnya masih memiliki ciri khas MSI banget, meskipun seri Bravo ini tidak bekerja sama dengan Steel Series, tapi ukurannya cukup besar dengan tombol arrow yang juga besar, jadi untuk keperluan gaming masih cukup nyaman. Kemudian di keyboardnya juga terdapat tombol shortcut untuk masuk ke menu Dragon Center, dan juga ada privacy killer untuk webcam. Jadi buat kalian yang takut akan ada orang yang ngintip, tinggal matikan aja webcamnya. Kemudian untuk touchpadnya menurut saya agak kurang nyaman karena masih kerasa laptop consumer banget dengan travel distance yang menurut saya terlalu dalam, dan kalau dipencet masih kerasa kopong. Tapi karena sekali lagi segmennya adalah laptop gaming entry level, jadi saya juga nggak bisa komplain banyak. Toh kalau misalkan kita bermain game akan jarang banget menggunakan touchpad, akan lebih nyaman kalau misalkan kita menggunakan mouse. Lanjut ke sektor layar, untuk frame layarnya udah tipis di bagian frame kiri dan kanannya. Cuman frame bagian atas masih lumayan tebal karena memang masih digunakan untuk meletakkan webcam. Kemudian untuk spesifikasi layarnya, untuk sekelas laptop gaming entry level menurut saya menarik banget. Pertama, dimensi layarnya ini 15,6 inch dan memiliki
memiliki refresh rate 144 Hz. 13 juta udah dapat layar refresh rate 144 Hz. Kemudian dia juga sudah memiliki fitur AMD FreeSync, jadi seharusnya ketika kita bermain game akan minim banget stuttering. Kemudian untuk panelnya IPS level dengan 60% sRGB. Lanjut ke bagian konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5. Untuk konektivitasnya di bagian kiri terdapat input power HDMI, kemudian di bagian kanan terdapat Kensington lock, input LAN 2 buah USB Type-C 3.0, 2 buah USB Type-A 3.0, dan audio jack combo. Ciri khas MSI dengan 2 port untuk audio jack di seri Bravo 15 ini hilang, dan portnya sebenarnya cukup lengkap, cuman minus slot SD card. Untuk audionya, kalau secara dimensi speaker memang terlihat cukup besar. Cuman kalau untuk kualitas suaranya menurut saya standarnya laptop gaming entry level lah. Ya masih ada suaranya lah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 51 Wh, standarnya baterai laptop gaming entry level juga. Jadi untuk daya tahan baterainya nggak awet-awet banget, cuman ya nggak boros-boros banget. Standarnya laptop gaming entry level dengan web tasking Wi-Fi menggunakan Chrome, screen brightness-nya 50%, bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Dan untuk PUBG di resolusi Full HD 1080p, screen brightness-nya 50% di mode high performance dari 95% ke 10%, itu habis dalam waktu 1 jam 45 menit. Untuk sistem pendinginnya, walaupun form faktornya tadi saya bilang mirip dengan MSI GF63 Thin Series, tapi untuk bagian dalamnya beda banget. Sistem cooling dari MSI Bravo 15 ini terlihat cukup serius dengan dual fan dan juga 6 heat pipe. Jadi seharusnya secara temperatur akan lebih baik dari seri MSI GF63 Thin Series. Dan pertama kita coba running Cinebench 15 sebanyak 10 kali dengan skenario high performance di MSI Dragon Center dengan kondisi laptop dicolok atau plugin, dan hasilnya stabil di skor 1300-an CB dengan skor tertinggi ada di running ke-8 1372 dan skor terendahnya ada di running kedua 1354. Untuk suhu temperaturnya ketika di skenario ini average suhunya itu ada di 82 derajat Celcius dan max loadnya ada di 96 derajat Celcius. Yang menarik di skenario kedua, profil di MSI Dragon Center-nya adalah balance dengan kondisi laptop tidak dicolok, jadi on battery, tidak dibantu dengan power adapter. Untuk skornya memang turun tapi nggak terlalu signifikan, dengan skornya ada di kisaran 1200-an CB. Jadi turunnya cuma sekitar 100-an poin walaupun tidak dibantu dengan power adapter. Untuk suhu average-nya di skenario balance ini ada di 73 derajat Celcius dan max load-nya 84 derajat Celcius. Skenario ketiga, profilnya adalah silent di MSI Dragon Center dan skornya mirip-mirip dengan skenario balance tadi. Ada di range 1190 sampai 1200 CB. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver, MSI Bravo 15 mendapatkan skor sekitar 27.900 dan di Firestrike 11.468. Dan ketika kita stress test pakai Firestrike juga lolos dengan skor 99,2% dengan suhu temperaturnya ada di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game COD Warzone dengan RAM 8GB, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, dan hasilnya masih bisa antara 90 sampai 100 fps. Jadi layarnya yang 144Hz dengan RAM 8GB ini masih cukup kepake lah. Kemudian lanjut ke game PUBG dengan settingan yang sama, RAM-nya 8GB, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri atau very low, dan hasilnya relatif sama 90 sampai 100 fps tapi kadang drop di kisaran 80 sampai 74 fps. Kemudian lanjut ke game Assassin's Odyssey, resolusi Full HD, RAM 8GB, very low juga, hasilnya juga masih sangat playable dengan average 50 sampai 60-an fps. Tapi kadang drop lagi di bawah 50 fps. Kemudian di konfigurasi RAM 16GB dual channel 3200 MHz kita akan coba di game-game FPS aja, game yang butuh refresh rate tinggi. Dan pertama kita coba di game COD Warzone dan hasilnya dia bisa sampai 120-an fps, drop itu kadang ada di 90 fps, tapi nanti akan stabil lagi di atas 100 fps. Jadi layarnya yang 144Hz di game FPS masih kepake. Kemudian di game PUBG juga ada penambahan sekitar 20 fps dengan average-nya itu ada di antara 130 sampai 150 fps. Lebih tinggi sekitar 20 fps dengan konfigurasi RAM 8GB tadi, tapi menggunakan settingan yang sama, Full HD dan grafiknya rata kiri. Kemudian di game Apex Legends dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri, RAM 16GB, kadang bisa stabil di 100 fps dan kalau misalkan War itu bisa turun sampai 80-an
fps. Jadi refresh rate 144 Hz di layarnya, kalau misalkan kita tambahkan RAM itu masih kepake banget. Kemudian lanjut ke tes editing di software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. MSI Bravo 15 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 57 detik. Kemudian di aplikasi Blender menggunakan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 43 detik. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Bravo 15 kali ini, dan kesimpulannya dengan harga 13 juta, MSI Bravo 15 ini menurut saya laptop yang price to performance banget. Apalagi kalau misalkan kita tambah RAM-nya menjadi 16 GB dual channel 3200 MHz, performanya itu bener-bener price to performance banget lah. Jadi layar yang 144 Hz dengan AMD FreeSync-nya itu bener-bener terpakai, tidak percuma. Untuk respon time layarnya juga ada di bawah 10 millisecond ketika digunakan untuk bermain game. Jadi menurut saya udah mantep banget untuk sebuah laptop gaming entry level di harga 13 jutaan. Kemudian kelebihan lain dari segi konektivitas di harga yang entry level banget ini udah mendapatkan Intel Wi-Fi 6 AX200 dengan Bluetooth versi 5. Dan grafik cardnya disamakan dengan versi yang Ryzen 7, yaitu Radeon RX 5500M 4GB GDDR6. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah dari sisi storage yang kapasitasnya nggak terlalu besar, hanya 256 GB. Tapi untungnya masih disediakan slot M.2 lagi kalau kalian merasa 256 GB itu kurang. Tapi menurut saya untuk game di tahun 2020 ini kurang, jadi harus ditambah. Sediakan budget lagi untuk beli SSD. Kekurangan lain menurut saya adalah dari sisi build quality. Kalau secara price to performance oke banget, tapi build quality-nya menurut saya ya entry level banget lah, terutama di bagian touchpad-nya yang menurut saya agak kerasa kopong. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.